Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya mengganggu waktunya Pak. Ya, Eh, jadi mungkin langsung saja. Jadi terkait mengenai tugas kami di guru penggerak, yaitu tentang pengambilan atau pengujian keputusan Pak. Ya, jadi dalam hal ini ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Tapi kami lebih fokus kepada dilema etika, yang dimana ini dalam hal ini ada dua masalah. Ada masalah yang istilahnya sama-sama benar Pak, jadi benar lawan benar ya. Jadi itulah di situ fokusnya tentang bagaimana caranya kita untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi mengenai kasusnya, jadi ini saya mengambil kasus yang tahun lalu dan itu kami alami sendiri di sekolah kita Pak, mengenai seorang siswa yang tidak naik kelas, yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada aturan bahwa murid ini yang pertama jarang hadir, kemudian jarang mengumpulkan tugas, kemudian juga sudah ditindaki tetapi belum ada perubahan juga, sehingga pada saat hasil rapat murid ini tidak naik kelas. Tetapi di lain sisi juga siswa ini ingin naik kelas Pak. Kemudian salah satu wali murid ini pernah menjabat di sekolah kita dalam hal ini sebagai jabatan kepala sekolah. Jadi menurut Bapak kira-kira hal-hal apa yang saling selisih paham ya antara masalah ini? Apakah di lain sisi memang kalau sesuai aturan murid ini mungkin tidak bisa naik kelas, tetapi di lain sisi ada hal-hal yang harus kita utamakan bahwa murid ini kalau bisa dia dinaikkan, tapi mungkin yang syarat apa Pak? Ya, jadi menurut Bapak kira-kira apa yang saling Oke, baik. Jadi permasalahan tentang peserta didik yang menurut sebagian guru harusnya dinaikkan. Ada dia yang katakan bahwa tidak bisa dinaikkan, artinya naik kelas kan? Oke, kalau menurut saya begini, tetap kita mengacu ke prosedur, ada standar penilaian pendidikan, itu tetap kita mengacu ke situ, bahwa syarat kenaikan maupun kelulusan kita kembali ke 3 poin itu menurut saya. Yang pertama adalah kehadiran. Kalau memang kehadirannya tidak memenuhi syarat, maka otomatis tidak bisa anak tersebut untuk dinaikkan atau diluluskan. Itu yang pertama. Kemudian maju ke yang syarat yang kedua, bahwa sikapnya itu minimal memperoleh nilai baik. Yang terakhir, mata pelajaran yang tidak tuntas tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Itu ada di dokumen 1 KTSP sekolah. Tentang bagaimana melihat seandainya anak itu kemudian kita punya keinginan menaikkan Pak, otomatis dengan pertimbangan tadi bahwa orang tuanya pernah menjabat kepala sekolah sebelumnya, kemudian mungkin bantuan terhadap sekolah juga ada kontribusinya selama ini. Jelas kita akan dilematis Pak, dan ini pasti akan terjadi. Di satu sisi mengatakan bahwa syarat benar, syarat kenaikan itu benar, tetapi di sisi lain bahwa ada di kehidupan sosial kita perlu saling membantu. Tapi kalau menurut saya, untuk hal yang seperti itu, kita kembali dulu sekarang, kembali ke persoalan awal. Persoalan awalnya adalah itu yang tadi. Saya rasa kita harus lebih utamakan dulu yang syarat sesuai dengan standar kelulusan atau standar di kelas, baru kita masuk ke ranah yang kedua. Dan itu sama-sama benar kan? Sama benar. Artinya benar juga kalau misalnya pertimbangan sosialnya bisa kita anakan ini, bisa kita naikkan misalnya. Nah, bisa kita sama-sama benar. Tapi ingat bahwa ada regulasi yang berlaku di sekolah yang harus kita terapkan. Sama-sama benar, tapi yang diantara yang benar, yang mana yang paling benar? Berdasarkan regulasi.
regulasi yang berlaku di dunia pendidikan, dan itu syarat itu tidak bisa kita tampik, tidak bisa kita labrak lagi. Kenapa? Karena memang harus kita mengacu, otomatis harus mengambil keputusan terakhir. Dan keputusan yang harusnya kita ambil menurut saya adalah bahwa kita terapkan sistem yang syarat 3 itu. Syarat 3 itu dengan catatan kita juga mempertimbangkan hal yang lain, yang termasuk pertimbangan kekeluargaan, pertimbangan kemanusiaannya. Tetapi ingat bahwa kita sudah lakukan sebenarnya pertimbangan itu. Kembali bahwa regulasi yang berlaku tentang syarat kelulusan adalah menurut saya itu yang paling benar di antara yang benar, dan kadang kita dianggap tidak benar, tetapi kita harus konsisten. Kita harus konsisten, dan terjadi beberapa hal. Baik, Pak. Lanjut, kira-kira siapa yang akan masuk dalam yang terlibat, Pak, dalam masa ini? Saya rasa yang terlibat otomatis seluruh stakeholder di sekolah. Berarti semua unsur yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ya, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan. Oke, Pak. Lanjut, Pak, mengenai fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Artinya apakah ada fakta atau bukti bahwa murid ini memang tidak bisa naik kelas, Pak? Apakah ada yang bisa kami munculkan atau unsur-unsur penilaian itu apa saja sehingga menjadi patron kita dalam mengambil sebuah keputusan? Saya rasa yang jadi dasar kita untuk peserta didik misalnya yang tidak berhak naik atau lulus, karena ruang lingkup bicaranya kita di situ sekarang, ya, biasanya, atau siswa yang tidak berhasil maupun yang berhasil, jelas kita mengacu kembali ke sana, ke acuan yang ada di dalam dokumen KTSP-nya kita. Dokumen KTSP sudah jelas di situ, ada syarat kenaikan, ada syarat kelulusan, ada standar sikap, ada tata tertib sistem poin misalnya. Kalau dia melanggar hari ini, poin kurangnya berapa, ya, apakah itu pelanggaran ringan, berat, sedang. Baik, lanjut, Pak. Dalam hal pengambilan keputusan, apakah ada pelanggaran hukum yang ada? Dalam pengambilan keputusan selama ini, saya rasa tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum yang kita lakukan. Lanjut, Pak, bagaimana seandainya apakah memang akan ada pelanggaran kode etik guru ketika ada siswa yang ada dalam masalah yang tadi, Pak, dalam kasus kita? Pelanggaran kode etik, kalau tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan guru. Berikutnya, apakah dalam hal pengambilan keputusan ini, contoh misal pada kasus yang tadi, Pak, yang sudah kita angkat pertama, apakah kita merasa dicurigai oleh orang atau mungkin tidak ada, atau begini, misalkan kita punya masalah kepada orang tua siswa ini, sehingga terkadang ada sedikit rasa itu masuk dalam masalah ini, sehingga itu yang bisa memunculkan sebuah keputusan bahwa wah, ini orang tuanya ini pernah saya tidak bagus misalkan, Pak, ataukah mungkin ini anak ini saya punya keluarga, misalkan kemudian saya harus bantu atau seperti apa, atau mungkin ada track record yang lain yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini, Pak. Kalau pengambilan keputusan artinya ada intervensi dari pihak luar terhadap pengambilan keputusan sekolah, kayaknya tidak pernah terjadi. Berarti tidak ada hubungan sama sekali dari pihak-pihak luar sekolah dalam penentuan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Tidak ada pengaruh. Oke, Pak. Kemudian masalah ini, apakah Bapak bersedia masalah ini kita publikasikan ke media-media sosial atau seperti apa, Pak? Atau ke Facebook? Apakah Bapak bersedia? Artinya begini, kalau tentang bersedia, artinya sekolah ini tidak pernah tertutup untuk mengekspos apapun, mengekspos baik kegiatan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kenapa? Karena media merupakan alat kontrol bagi kita, alat kontrol bagi sekolah untuk proses pengembangan
sekolah berikutnya. Jadi memang ada alat kontrol, dan itu tidak bisa kita tertutup dengan media. Artinya media, karena dia adalah sebagai sumber untuk sarana publikasi ke orang tua murid, dalam hal ini untuk mengetahui perkembangan sekolah maupun hal-hal yang perlu dibenahi. Oke Pak, lanjut Pak. Berarti kalau mengenai prinsip resolusi, di sini kan ada 3. Ada yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan yang terakhir berbasis rasa peduli. Kira-kira yang menurut Bapak yang mana yang sudah kita lakukan? Kalau saya disuruh pilih salah satunya, mungkin saya pilih semua deh. Satu Pak. Ada begini. Sekarang berbasis peduli kan? Iya. Berbasis peduli. Otomatis Iya. kita namanya guru. Iya. Maka kita memiliki rasa kepedulian terhadap peserta didik. Apapun modelnya. Kenapa? Karena kita ingin peningkatan. Ini kan perubahan. Iya. Perubahan sikap, perubahan prestasi, perubahan nilai-nilai sosial. Jelas kita inginkan ada proses peningkatan. Jelas kita pilihkan peduli. Kemudian yang kedua, yang poin kedua tadi, ada yang berbasis peraturan. Ya. Saya rasa kalau kita tidak terapkan peraturan, maka kacau balau kita punya kehidupan sekolah. Artinya apa? Tetap kita mengacu ke regulasi peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, kemudian yang terakhir berbasis Hasil akhir. Yang jelasnya kita menginginkan bahwa output kita punya peserta didik itu ada peningkatan dari input awal. Yang kelas 7 outputnya ke kelas 8 ada peningkatan, yang 8 outputnya ke kelas 9 ada peningkatan, yang kelas 9 outputnya setelah tamat mau ke jenjang berikutnya SMA itu ada peningkatan. Oke, lanjut Pak. Tentang masalah yang tadi Pak, kita kembali lagi ke masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama. Ya, artinya dalam menyikapi masalah itu, apakah ada ide-ide kreatif yang bisa kita munculkan dalam masalah ini Pak? Artinya kita mungkin sudah mengacu kepada aturan bahwa semua regulasi yang ada yang berlaku di sekolah ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kemudian dilansir juga ini ketika murid ini misalkan dia pindah, kemudian dia pindah naik atau misalkan seperti apa, ataukah mungkin ada usulan-usulan baru bahwa ini murid bisa pindah tapi mungkin ada skala percobaan Pak. Menurut Bapak mungkin apakah ada ide-ide kreatif lagi yang bisa kita munculkan dalam menyelesaikan masalah ini Pak, masalah yang tadi? Kalau menurut saya, kalau ide-ide lain, saya rasa yang trik pertama ya kasus yang tadi itu tetap pindah seperti biasa Pak. Kita langsung justice anak bahwa mungkin tidak akan berhasil lagi ke depannya, mungkin karena dia sudah terjadi tidak naik kelas. Kemudian kita patahkan semangatnya mereka, tetap kita dorong orang tuanya, termasuk dorong peserta didik agar setelah pindah ke sekolah yang lain itu bisa lebih baik dari sekolah sebelumnya. Terakhir Pak, kira-kira dari semua masalah tadi apakah bisa kita simpulkan Pak mengenai tentang kasus yang tadi? Oke, jadi saya simpulkan bahwa kasus yang tadi adalah satu. Kesimpulan pertama, sekolah selamanya punya kiat untuk menuntaskan seluruh proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak di sekolah. Kemudian seandainya terjadi permasalahan, maka kita harus mengambil keputusan berdasarkan 3 segi tadi. Yang pertama adalah segi peraturannya harus kita lihat, kemudian yang kedua segi mutu lulusannya atau hasil akhirnya, kemudian yang kepeduliannya kita terhadap peserta didik kita, kemudian terakhir bahwa keputusan sebaiknya diambil berdasarkan demokratis, dan selama ini keputusan kita lakukan secara demokratis melalui rapat dan dihadiri seluruh unsur yang ada dalam sekolah ini lebih dari setengah ke atas baru bisa kita mengambil keputusan. Akhirnya kita tidak melanggar regulasi tentang aturan tentang demokrasi yang berlaku di sekolah. Oke, itu untuk sementara yang bisa kita simpulkan bahwa sekolah punya kiat untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Tergantung peserta didik mampu atau tidak melakukan hak dan kewajibannya secara utuh, karena tidak selamanya kadang peserta didik yang cuma menuntut
haknya tetapi kewajibannya tidak dilakukan. Artinya kalau terjadi keseimbangan antara kewajiban dan hak, maka proses pengambilan keputusan kita akan normal. Cuma terkadang ada yang tidak dilakukan, kewajibannya kadang kurang, maka otomatis kita ambil keputusan berdasarkan keadilan, ya kan? Dan kenaikan kelas berdasarkan keadilan kok. Artinya yang naik adil, yang tidak naik adil, karena ada regulasi yang kita pegang. Oke. Regulasinya ada tentang prosedur kenaikan atau prosedur kelulusan. Oke, jadi cukup ya? Cukup? Ya, kalau masih ada, kita mau jumatan? Ayo baik Pak. Kita jumatan dulu. Kalau mau disambung nanti sore. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga ini menjadi referensi baru saya dan acuan saya dalam pengambilan keputusan nantinya. Apakah kita mempunyai kiat-kiat dalam hal menyelesaikan itu, ya, apakah mungkin tidak ada. Tetapi itu harus kita upayakan bahwa kita harus bekerja semaksimal mungkin dulu sebuah keputusan dengan cara musyawarah bersama warga sekolah yang ada Pak. Seperti itu. Ya, oke, sudah seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kasih, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Ya. Silakan ditutup ya, wawancaranya baik, kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih reporter dan kameramen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Mohon maaf Pak, kami mengambil waktunya sedikit. Saya akan sedikit mengajukan sebuah pertanyaan tentang mengenai kasus-kasus. Jadi ceritanya kasus ini ada seorang siswa, dia tidak naik kelas Pak, tidak naik kelas karena mulai dari kehadiran, kemudian tugas-tugasnya, kemudian sudah disurati juga, tapi tidak ada perkembangan atau perubahan dari anak ini. Kemudian dia tidak naik kelas. Kemudian di lain sisi anak ini dia maunya naik kelas Pak. Kemudian orang tua siswa juga ini maunya juga hal yang sama, bahwa supaya anak ini kalau bisa naik kelas. Kemudian tambahan juga bahwa orang tua siswa ini memang dia pernah menjadi seorang pemimpin di sekolah kita ini, dan masalah ini terjadi pada tahun kurang lebih sekitar tahun 2019. Jadi menurut Bapak kira-kira nilai-nilai apa yang saling bertentangan masalah ini? Jadi sebetulnya begini, dalam konteks permasalahan yang seperti ini, tapi ini adalah keputusan bersama. Olehnya itu sebetulnya pada saat pengambilan keputusan itu idealnya, kalau menurut saya, kita tetap harus berpikir kepada siswa tersebut, supaya keputusan ini tidak sifatnya mengorbankan anak tersebut. Kalau memang dasar pengambilan keputusan pihak sekolah mengatakan si A ini sudah tidak bisa naik kelas dengan pertimbangan ini, kan bisa saja dalam kondisi itu anak itu pada saat kita panggil baru dia akan menyadari. Artinya apa? Di situ kan bisa dia sampaikan pernyataannya untuk berubah. Artinya kita bisa memberikan toleransi. Tapi yang jadi persoalan ketika dalam pengambilan keputusan itu tidak hadir orang tua ataupun siswa itu, maka sulit. Kemudian yang kedua, kalau dalam hal seperti ini kira-kira siapa yang akan terlibat dalam masalah ini, dalam pengambilan keputusan? Yang pertama mulai dari pimpinan sekolah, kemudian perwaliannya yang lebih mengetahui, kemudian guru bimbingan konseling, itu yang terpenting hadir. Ya. Kemudian orang tua dan siswa tersebut. Oke, kemudian Pak, lanjut
mengenai apakah ada fakta-fakta yang bisa kita kumpulkan dalam pengambilan keputusan tentang kasus anak ini? Penting untuk menunjukkan fakta-fakta sebelum pengambilan suatu keputusan. Kalau pada kenyataannya fakta itu lebih banyak yang mensyaratkan untuk tidak naik kelas keputusannya, itu kan akan jadi pembelajaran bagi si anak ini untuk menyadarkan dia. Lalu pihak orang tua juga sudah ada menjadi dasar. Artinya walaupun keputusan nanti ditoleransi naik kelas, tapi itu kan penting untuk menjadi bahan evaluasi si anak ini dan orang tuanya. Berarti dalam hal ini yang pertama Pak mungkin kehadiran Pak. Iya, absensi. Nah, kemudian keterangan dari guru-guru mata pelajaran. Itu kan data-data semua keterangan dari guru mata pelajaran. Kita ke uji legal. Apakah dalam masalah ini ada pelanggaran yang terjadi dalam sekolah ini? Tentu ketidaknaikan kelas itu diberikan sanksi terberat kedua itu ada banyak faktor, bukan hanya persoalan nilai, kan? Ya. Ada banyak faktor-faktor lain. Misalnya itulah di sini kan ada di sekolah itu ada namanya tata tertib. Kalau dia melakukan sesuatu tindakan yang fatal, itu kan sulit untuk ditoleransi. Berarti dalam hal ini Pak semua baik-baik saja, tidak ada pelanggaran yang terjadi Pak dalam pengambilan keputusan. Kalau arahnya ke anak ini menjadi pertimbangan untuk tidak dinaikkan, jelas harus memperhitungkan itu pelanggaran tata tertib itu. Iya. Nah, ini kita masuk ke uji regulasi Pak. Apakah dalam masalah ini pengambilan keputusan, apakah ada pelanggaran kode etik bagi guru? Nah, lalu pada saat ditetapkan keputusan ini kan sifatnya dirapatkan. Jadi saya pikir tidak ada pelanggaran kode etik. Intuisi Pak. Nah, menurut Bapak, apakah dalam pengambilan keputusan ini mengenai kasus anak, apakah Bapak merasa dicurigai? Apakah mungkin kita mempunyai hubungan erat dengan orang tua siswa misalkan? Apakah mungkin sebaliknya, mungkin kita mempunyai masalah-masalah pribadi sehingga dalam pengambilan keputusan ini anak yang menjadi korban Pak? Oh tidak ada hubungannya seperti itu. Kita masuk ke uji publikasi Pak. Nah, bagaimana kalau masalah ini bukan juga pelanggaran ya Pak, tapi kasus ini ada yang memuatnya ke dalam media sosial. Sebenarnya untuk dipublikasikan di media sosial seperti itu tidak perlu. Iya. Karena? Iya, karena ini sifatnya bukan menjadi hal yang wajib dikonsumsi oleh publik. Oke, sekarang kita masuk ke uji panutan. Jadi kan kalau misalnya gini, saya punya panutan, berarti orang tua saya. Jadi jika panutan saya ini berada di situasi yang saat sekarang ini, apakah akan mengambil keputusan yang sama? Ya, apakah kita menaikkan saja ini siswa? Misalnya dia naik kelas saja atau seperti apa Pak? Kalau kita sebagai guru, pembantu orang tua, siswa, kita cenderung anak ini tidak korban. Kemudian ke pengajuan lawan benar. Menurut Bapak sini kalau sudah individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan dan rasa kasih. Sekali lagi untuk SMK yang telah diganti Kesetiaan. untuk segera meninggalkan wilayah SMP karena ini masih jam sekolah anak. Yang keempat, jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Ini kan menyangkut masa depan anak ini.
Pak, ke masalah prinsip resolusi Pak. Di sini ada 3 Pak. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir hasil apa? Sesuai Ya, peraturan, perhatian untuk siswa atas nama Nur Aljana. kita Pak. Kalau sudah di internetnya dibawa di ruangan guru. Rasa peraturan, Terima kasih. rasa peduli atau hasil akhir? Yang paling utama kita ini kepedulian. Kemudian, Ya. kira-kira apakah ada ide-ide kreatif dari masalah ini Pak? Apakah ada apa solusi yang bisa kita ambil dari masalah ini Pak? Ini bisa kita lakukan Pak. Langkah yang paling bijaksana, Ya betul. karena saya dengar tadi itu sudah sering dipanggil orang tua tapi tidak pernah muncul. Sebelum pengambilan keputusan itu melalui rapat penaikan kelas, bagusnya berkunjung ke rumahnya. Saya pikir itu sudah berkunjung kan, kita berharap ketemu dengan orang tuanya, Iya. siswa ini. Diskusi sambil Iya. mencari jalan tengah. Ya, Supaya walaupun itu adalah merupakan pra pengambilan keputusan, karena nggak bisa diambil keputusan pada saat itu. berikutnya apa yang bisa kita petik dari masalah ini Pak? Kesimpulannya Pak. Jadi begini, dalam konteks permasalahan ini sebetulnya kita dituntut sebagai guru untuk tidak mengambil suatu keputusan yang sifatnya prematur, apa namanya itu? Cacat ya? Iya. Kurang kuat. Iya, prematur, tergesa-gesa Betul. tanpa pertimbangan yang matang. Jadi akan lebih baik setiap keputusan yang kita ambil itu merupakan pertimbangan yang begitu mendalam. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya rasa jawabannya saya juga sangat puas tentang apa yang sudah saya tangkap apa kali ini. Kemudian ini menjadi referensi baru saya juga Pak buat saya untuk kedepannya. Itu Pak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Nanti